Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Firdaus dengan NPM 418700123016, pelajaran ilmu hayat. Pertanyaan pertama, kenapa fenomena perubahan kesuburan dan populasi terjadi secara global? Di sini, fenomena perubahan kesuburan dan populasi secara global melibatkan sejumlah faktor, kompleks dan beragam. Beberapa tren umum diamati melibatkan penurunan tingkat kelahiran dari berbagai negara besar dan maju di dunia. Contoh beberapa faktor yang pertama ada satu, peningkatan pendidikan dan kesadaran. Sering meningkatkan akses terhadap pendidikan terutama bagi perempuan dan kesadaran mengenai perencanaan keluarga. Banyak pasangan memilih untuk memiliki keluarga yang lebih kecil. Yang kedua ada urbanisasi. Pemindahan populasi dari pedesaan ke perkotaan seringkali dikaitkan dengan penurunan tingkat kelahiran. Hidup di perkotaan seringkali memunculkan tantangan ekonomi dan sosial yang dapat mengurangi keinginan untuk memiliki banyak anak. Dan faktor yang ketiga di sini adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Negara-negara yang mengalami peningkatan kesejahteraan secara ekonomi sering mengalami penurunan tingkat kelahiran. Pasangan mungkin lebih memilih kualitas hidup yang lebih baik ketimbang memiliki banyak anak. Poin yang keempat, akses terhadap perencanaan keluarga. Penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan perencanaan keluarga dan kontrasepsi dapat mempengaruhi keputusan keluarga terkait jumlah anak yang diinginkan. Contoh lagi, sebagai negara seperti Tiongkok mengalami perubahan signifikan dalam kebijaksanaan populasi. Kebijaksanaan satu anak yang diberlakukan pada tahun 1979 untuk mengendalikan pertumbuhan populasi telah menghasilkan dampak yang signifikan, termasuk penurunan tingkat kelahiran yang drastis dan pergeseran demografis yang menciptakan masalah penurunan populasi. Beberapa negara termasuk Tiongkok telah mengubah kebijaksanaan mereka untuk merespon perubahan ini. Pada tahun 2016, Tiongkok mengakhiri kebijaksanaan satu anak dan menggantikannya dengan kebijakan dua anak. Hal ini mencerminkan respon terhadap perubahan dinamika populasi, termasuk ketakutan dan penuaan penduduk dan ketidakseimbangan gender. Perubahan kebijaksanaan ini mencoba mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kontrol pertumbuhan populasi dan kebutuhan sosial ekonomi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan untuk di daerah saya? Fenomena di berbagai daerah dapat bervariasi, tetapi beberapa tanggapan umum untuk meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah saya mungkin menghadapi kemiskinan, melibatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan lingkungan, akses terhadap layanan dasar, kebijaksanaan lingkungan, dan keadilan, dan berkeadilan. Ini juga termasuk faktornya ada tiga, salah satunya mungkin akses terhadap sumber daya, rentan terhadap bencana alam, faktor pertanian, dan pengelolaan sumber daya. Pertanyaan ketiga, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Itu pertanyaan ketiga. Hewan besar dan ganas cenderung langka karena mereka berada pada level tertinggi dalam piramida makanan. Dalam ekosistem, energi dikonversasi melalui rantai makanan menjadi semakin sedikit seiring berjalannya naik tingkatnya trofik. Hewan besar dan ganas berada pada tingkat trofik puncak yang berarti mereka memerlukan jumlah energi yang signifikan mempengaruhi ekosistem dengan cara yang kuat. Oleh karena itu, populasi hewan ini cenderung lebih terbatas dalam jumlah karena ketersediaan sumber daya yang terbatas dan keseimbangan ekonomi yang rapuh. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak.
Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.